Pemirsa, Curaçao berambisi membalas kekalahan dari Indonesia, namun Indonesia juga ketagihan menang demi ambisi mendongkrak peringkat di ranking FIFA. Lalu bagaimana peluang skuad Garuda di pertandingan Jilid 2 kontra Curaçao? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Tommy Welly. Bung Toel, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, Bung Toel, setelah menang 3-2, comeback begitu di pertandingan pertama, apakah memang sebaiknya kita ganti strategi, ganti taktik seperti kata Sintayong, Bung Toel? Iya, kalau berdasarkan pemberitaan seperti itu, tapi kita lihat aja nanti ganti taktik seperti apa yang dimaksud. Karena kalau kita lihat kemarin waktu menang 3-2 di pertemuan pertama di Bandung, rasanya juga Sintayong memainkan taktik dalam hal formasi permainan yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya selalu main dengan 4 back, kemarin kan main dengan 3 back. Jadi formasi yang menurut saya sih juga adalah taktikal baru dari sisi gaya main gitu loh. Ada 2 wingback, Yaakob Sayuri di kanan dan Pratama Arhan. Biasanya kan main 4 back selama ini kan. Tapi kita lihat kemarin berani main 3 center back. Jadi perubahan taktikal apalagi saya sih agak sanksi, atau mungkin detil-detil kecil perubahan di pergantian pemain ataukah kombinasi di serangan maupun juga di pertahanan yang diperbaiki mungkin. Ya, Bung Toel, formasi 3-4-3 lalu kemudian menggunakan wingback ini juga dikritisi karena menghasilkan lini pertahanan yang mudah kebobolan. Menurut Anda apakah memang demikian ataukah memang ada faktor belum harmonis saja begitu lini pertahanan kita ini? Bagaimana? Kalau saya melihatnya adalah bagaimana timnas kita dengan formasi itu bisa memainkannya dengan lumayan baik gitu loh. Menghadapi tim seperti Curaçao dengan formasi yang seperti itu, para pemain kita seperti lebih nyaman. Penguasaan bola juga lebih efektif. Bukan berarti dalam hal possession penguasaan bola lebih unggul ya dalam statistik, tetapi bagaimana para pemain kita bisa lebih nyaman dalam bermain. Berani pegang bola, berani kuasai bola gitu loh. Jadi secara overall permainan kita menunjukkan kualitas dari sisi permainan, dari sisi gaya main. Bahwa masih kebobolan, ya tentu namanya taktikal, ada error, ada kelemahan yang masih perlu diperbaiki, terutama kalau serangan balik lawan yang cepat. Kemarin dalam beberapa momen sisi kanan pertahanan ya, yang ditempati Yaakob Sayuri seringkali ditekan balik, karena Yaakob Sayuri misalnya terlambat pulang. Cuma Fahrudin kelihatan mengcover wilayah itulah atau menutup kekosongan wilayah itu. Oke, Bung Tawel sudah mention mengenai nama pemain ya. Kalau kita cermati starting line-nya pada malam hari ini, Bung Tawel, ada sedikit perubahan. Ada di Nadeo tidak lagi dimainkan, Syahrul, Fahrudin tidak main. Tapi kemudian Dimas Derajat yang kemarin diisukan tidak akan bermain, malah ternyata kemudian main. Anda melihat dengan formasi seperti ini, apakah bisa lebih baik begitu dibandingkan dengan pertandingan pertama? Ya, kita berharap siapapun yang dimainkan tetap bisa memainkan pola atau pakem gaya main yang diinginkan oleh pelatih ya. Strategi permainan yang diinginkan oleh pelatih bisa dimainkan gitu siapapun. Walaupun menurut saya sih misalnya Nadeo kalaupun diganti Syahrul, diberikan rotasi, diberikan kesempatan, oke, mungkin baik buat Syahrul mendapatkan jam terbang di senior supaya lebih banyak jam terbangnya. Tapi sebetulnya kan Nadeo juga masih minim, atau caps-nya juga buat timnas masih sedikit gitu loh, belum bisa dibilang pemain yang sudah senior di tim nasional. Jadi rotasi ini buat saya sih lebih kepada memberikan kesempatan pemain lain menunjukkan kualitasnya lah. Bung Toel, banyak juga berbicara mengenai peringkat ya. Kalau kita bisa menang, diprediksi bisa menembus 150 besar ranking FIFA. Nah, ini peluangnya bagaimana ya, Bung Toel? Ya, yang pertama dari sisi kualitas permainan, Curaçao yang 84 FIFA rankingnya ternyata tidak menunjukkan perbedaan permainan yang terlalu jauh mencolok dengan Indonesia ya. Saya lihat secara individu memang pemain-pemainnya punya kualitas karena memang dia koloni Belanda lah ya, dulu punya akses ke Eropa. Cuma saya lihat bahwa tim ini memang kurang persiapan lah kalau kita lihat pertandingan di Bandung. Kebugaran, mereka belum prima 90 menit, sehingga tidak bisa main dengan intensitas tinggi selama 90 menit. Lalu juga babak kedua
saya pikir mereka seperti kehilangan kreativitas untuk membongkar pertahanan Indonesia. Jadi saya pikir ini kesempatan buat Indonesia untuk ambil poin supaya itu tadi maksud tadi seperti Kevin bilang bahwa ini kesempatan kita untuk memperbaiki peringkat dari 155 ke 150-an lah. Ya, terakhir Bung Toel, prediksi skornya berapa? Skor, saya pikir antara draw 2-2 lagi dan menang 2-1. Oke, yang penting menang ya Bung Toel ya. Baik, Bung Toel terima kasih telah bergabung Sama-sama. bersama kami di Prime Time News. Kita nantikan kurang lebih setengah jam lagi nanti pertandingan akan dimulai. Selamat malam Bung Toel. Betul. Selamat malam. Ya.